Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang risalah kitab Riyadhus Shalihin yang akan membahas hadis-hadis tentang panduan dalam beramal dan beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang akan kita kaji kali ini adalah tentang tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Hadis yang pertama adalah An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha amra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tazkuru min salatiha qala ma alaikum bima tutikuna wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaq alaihi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW memasuki rumahnya dan saat itu di sisi Aisyah ada seorang wanita. Beliau bertanya, siapakah ini? Aisyah menjawab, dia Fulanah. Aisyah menyebutkan tentang salatnya wanita tersebut yang sangat luar biasa tekunnya. Beliau bersabda, jangan demikian. Hendaklah kalian berbuat sesuai dengan kekuatan kalian semua. Sebab demi Allah, Allah itu tidak bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Beragama yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan pelakunya secara mudawamah atau konsisten. Hadis riwayat muttafaq alaih. Poin-poin dari hadis ini adalah yang pertama adalah makruh berlebih-lebihan dalam beribadah karena ditakutkan menjadi bosan dan jenuh. Kedua, menjaga keseimbangan dalam melaksanakan ibadah. Tiga, amal yang paling banyak pahalanya adalah amal yang konsisten atau terus-menerus walaupun sedikit. Empat, menjaga amal yang sedikit itu berarti melanggengkan ketaatan dengan berzikir, muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah, ikhlas dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi terputus. Nah, memberikan hak-hak yang mubah kepada diri sendiri itu mendatangkan pahala jika dimaksudkan untuk menguatkan tubuh untuk beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada. Wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abada wa la uftiru. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ilaihim faqala antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa ataraw wa atazawwajun nisaa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Muttafaq alaih. Artinya ada 3 kelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, apalah arti kita ini dibanding Nabi, sedangkan beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang. Salah seorang dari mereka berkata, aku sholat sepanjang malam selama-lamanya. Yang lainnya berkata, aku berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah berbuka. Dan yang lainnya berkata, aku menjauhi para wanita, maka aku tidak akan kawin selama-lamanya. Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka lalu bersabda, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku salat dan juga tidur, serta aku menikah dengan beberapa wanita. Barang siapa enggan mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. 2, keutamaan para sahabat Nabi SAW dan kesungguhan mereka untuk meningkatkan ibadah dan taat. 3, anjuran untuk menikah. 4, dimakruhkan puasa sepanjang masa. 5, dimakruhkan salat sepanjang malam tanpa jeda. 6, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam hal keseimbangan, pertengahan dan keadilan dalam beribadah, serta dalam hakikat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah bukan termasuk kebaikan. Hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal tiuna qalaha salasar rawahu Muslim. Artinya binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Beliau mengulanginya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah 1, penegasan Nabi SAW terhadap kebinasaan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam ucapan dan perbuatan mereka. 2, mencela orang yang melebih-lebihkan perkataan. 3, berlebih-lebihan tidak mendatangkan kebaikan. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, inna ad-dina yusru wa la yusada ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wabshiru wasta'inu bil ghadawati war rawhati wa syai'in minad dulja. Rawahul Bukhari. Artinya agama itu mudah. Seorang tidak mengeraskan agamanya, melainkan agama itu yang akan mengalahkannya. Maka dari itu, tepatkanlah usahamu, berusahalah untuk mendekati kebenaran dan bergembiralah. Gunakanlah waktu pagi, sore, dan sebagian waktu malam untuk mencari rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah 1, anjuran untuk mencari waktu yang tepat dalam beribadah.
2. Bersahaja dalam ibadah dapat mengantarkan kepada ridho Tuhan dan kepada pelaksanaan ubudiyah secara kontinu. Hadis yang kelima dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablum mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Jainaba fa idza fatarat ta'alaqat bihi faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud, muttafaq alaih. Artinya Nabi SAW masuk ke masjid, tiba-tiba tampak di situ seutas tali yang memanjang antara dua tiang. Beliau bertanya, tali apakah ini? Orang-orang menjawab, ini adalah kepunyaan Zainab. Jika ia sudah lelah salat, maka ia menggantung di situ. Nabi SAW bersabda, lepaslah tali itu. Hendaknya kalian itu melakukan salat di waktu ia sedang bersemangat. Jika ia telah merasa lemah semangat, maka silakan ia tidur saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah: 1. Islam adalah agama yang mudah. 2. Mengerjakan ibadah sunnah boleh di masjid bagi lelaki ataupun wanita. 3. Perintah menghilangkan kemungkaran dengan tangan bagi mereka yang mampu melakukannya. 4. Orang yang salat makruh bersandar pada sesuatu. 5. Anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, dan anjuran untuk menghadap Allah dengan keadaan segar bugar. Berikutnya hadis yang ke-6 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu." Muttafaq alaih. Artinya, jika seorang dari kalian mengantuk saat sedang sholat, maka sebaiknya ia tidur dulu hingga hilang rasa kantuknya. Sebab jika seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, maka barangkali ia memohon ampun, namun ia justru mencaci maki dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah: 1. Dimakruhkan memaksakan diri dalam beribadah. 2. Sikap wajar dan tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. 3. Berlebih-lebihan dalam segala hal termasuk ibadah akan membuahkan hasil yang sebaliknya, sehingga ia jatuh pada dosa, bukan memperoleh pahala. Selanjutnya hadis yang ke-7 dari Abi Abdillah, yaitu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahul Muslim. Artinya, aku salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai salat. Ternyata salat beliau itu sedang-sedang saja, dan khutbahnya pun sedang-sedang saja. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah: 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat dan khutbahnya karena iba terhadap orang-orang yang salat. Kasihan terhadap orang-orang yang sakit dan yang masih memiliki keperluan.
Rasulullah SAW dikaruniai perkataannya singkat tapi padat. 3. Bersikap pertengahan dalam segala urusan. 4. Makruh memanjangkan khutbah apabila hal itu tidak dibutuhkan, karena dikhawatirkan para pendengar bosan dan tidak paham. Hadis berikutnya, hadis yang ke-8 dari Abu Juhaifah, yaitu Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Pada suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, dan ia melihat Ummu Darda berpakaian sederhana tanpa perhiasan. Salman bertanya kepadanya, "Mengapa kamu seperti ini?" Wanita itu menjawab, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak punya hajat terhadap perkara-perkara duniawi." Lalu Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, "Makanlah karena aku berpuasa." Salman menjawab, "Aku tidak akan makan sampai kau juga makan." Abu Darda lalu makan. Setelah malam tiba, Abu Darda mulai bangun. Salman berkata kepadanya, "Tidurlah." Ia tidur lagi. Tidak lama kemudian ia bangun lagi dan Salman berkata pula, "Tidurlah." Kemudian setelah tiba akhir malam, Salman lalu berkata kepada Abu Darda, "Bangunlah sekarang." Keduanya terus salat. Selanjutnya Salman berkata, "Sungguhnya pada dirimu ada hak untuk Tuhanmu, pada dirimu ada hak untuk dirimu sendiri, dan pada dirimu ada hak untuk keluargamu. Maka berikanlah kepada setiap yang berhak itu haknya masing-masing." Lalu Abu Darda mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan hal tersebut kepada beliau. Lalu Nabi SAW bersabda, "Salman benar." Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah: 1. Disyariatkan menjalin persaudaraan di jalan Allah, mengunjungi saudara dan menginap di rumahnya. 2. Disyariatkan memberikan nasihat kepada sesama muslim dan mengingatkan mereka agar tidak lalai. 3. Keutamaan salat di akhir malam dan bahwa waktu sahur adalah waktu untuk salat malam. 4. Seorang istri memiliki hak untuk digauli oleh suaminya dengan baik. 5. Boleh membatalkan puasa sunnah. 6. Boleh melarang perbuatan yang sunnah apabila dalam pelaksanaannya banyak melalaikan hak-hak wajib yang perlu dilaksanakan. Hadis yang ke-9 dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya Nabi SAW diberitahu bahwa aku berkata, "Demi Allah, aku pasti akan berpuasa pada siang hari dan salat pada malam hari selama hidupku." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Apakah engkau yang berkata demikian itu?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku berkata demikian, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak akan kuat melaksanakan itu. Maka dari itu berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah. Dalam sebulan berpuasalah 3 hari, sebab sesungguhnya kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya." Jadi 3 hari sebulan itu sama dengan berpuasa setahun penuh. Aku berkata, aku masih kuat beramal yang lebih utama dari itu. Beliau SAW bersabda, "Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari." Aku berkata lagi, aku masih kuat mengerjakan lebih dari itu. Beliau bersabda, "Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari pula." Yang sedemikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan itu adalah puasa yang paling adil. Dalam riwayat lain disebutkan yang sedemikian itu adalah puasa yang paling baik. Aku berkata pula, aku masih kuat mengerjakan lebih dari itu.
Rasulullah SAW lalu bersabda, tidak ada yang lebih utama dari puasa seperti Nabi Daud alaihissalam. Abdullah bin Amr berkata, sungguh menerima saja puasa 3 hari yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu lebih kucintai daripada seluruh keluarga dan hartaku. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW bersabda, bukankah aku telah diberitahu bahwa engkau berpuasa pada siang hari dan salat sunnah setiap malamnya? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, jangan mengerjakan seperti itu. Berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah, karena sesungguhnya tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Kedua matamu punya hak atas dirimu. Istrimu punya hak atas dirimu, dan tamumu juga punya hak atas dirimu. Cukuplah engkau berpuasa sebanyak 3 hari saja dalam setiap bulan. Sebab sesungguhnya setiap kebaikan itu diberi pahala 10 kali lipatnya. Jadi berpuasa 3 hari setiap bulan itu sama halnya dengan berpuasa setahun penuh. Aku merasa sangat kuat dan minta diberi tambahan. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masih mempunyai kekuatan untuk lebih dari itu. Beliau lalu bersabda, kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud dan jangan engkau tambahkan lagi. Aku bertanya, bagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam? Beliau bersabda, ia berpuasa setengah tahun. Abdullah di masa tuanya berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku terima saja keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW bersabda, bukankah aku telah diberitahu bahwa engkau berpuasa setahun penuh dan menghatamkan bacaan Al-Quran sekali setiap malam? Aku menjawab, benar demikian ya Rasulullah. Dan aku tidak memaksudkan amal yang sedemikian itu, melainkan untuk mencari kebaikan belaka. Beliau lalu bersabda, berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Karena ia adalah manusia yang paling tekun ibadahnya. Hatamkanlah bacaan Al-Quran sekali dalam setiap bulan. Aku berkata, ya Nabi, aku masih kuat mengerjakan lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu hatamkanlah sekali dalam 20 hari. Aku berkata, ya Nabi, sebenarnya aku masih kuat mengerjakan lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu hatamkanlah itu sekali dalam setiap 10 hari. Aku berkata, ya Nabi, aku masih kuat mengerjakan lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu hatamkan sajalah Al-Quran itu sekali dalam seminggu dan jangan tambah lebih dari itu. Maka aku merasa diri kuat sehingga aku pun meminta tambah. Pada saat itu Nabi bersabda, sesungguhnya engkau tidak tahu, barangkali engkau akan diberi usia yang panjang. Maka sampailah aku pada usia tua, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setelah aku berusia tua, aku ingin sekali kalau dahulunya aku menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya untuk anakmu pun ada hak atas dirimu. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak sah puasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Beliau bersabda demikian 3 kali. Dalam riwayat lain disebutkan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud dan salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Ia tidur separuh malam lalu bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperempat malam. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ia tidak akan lari jika berhadapan dengan musuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan, ia berkata, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan yang baik. Ayah membuat janji dengan menantunya, maksudnya istri anaknya, untuk menanyakan keadaan suaminya. Setelah ditanya, istrinya itu berkata, sebaik-baik laki-laki adalah suamiku. Ia tidak pernah menginjak hamparan kami dan tidak pernah memeriksa tabir kami atau bersetubuh sejak kami datang kepadanya.
Setelah peristiwa itu berjalan lama, maka ayahnya memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda kepada ayahnya, "Pertemukanlah aku dengannya." Setelah itu aku menemui Nabi SAW. Beliau bertanya, "Bagaimana engkau berpuasa?" Aku menjawab, "Aku berpuasa tiap hari." Beliau bertanya, "Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran?" Aku menjawab, "Aku menghatamkan Al-Quran sekali dalam satu malam." Selanjutnya Abdullah menuturkan kisah di atas. Ia membiasakan membaca Al-Quran bersama keluarganya dan menghatamkannya dalam 7 hari agar lebih ringan pada malam harinya. Dia membaca sebagian Al-Quran di siang harinya. Jika ia hendak menguatkan fisiknya, maka ia tidak berpuasa selama beberapa hari. Menghitung hari-hari tidak berpuasanya itu, lalu ia berpuasa sebanyak hari tersebut. Ia berbuat demikian karena ia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang telah diuraikan oleh Nabi SAW. Sebagian diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab puasa, bab hak tamu dalam puasa dan bab hak tubuh dalam puasa, dan kitab para nabi. Pelajaran yang bisa diambil dari